Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjumpaan pagi hari ini, saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Sebelum kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami dalam keadaan sehat. Itu semua karena penyertaan dan perlindungan-Mu yang begitu ajaib. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dalam setiap kami dengan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini bertema pelajaran dari kehidupan Sarah, yang terambil di dalam kitab Kejadian 20 ayat 12 dan Kejadian 12 ayat 1-4 dan Kejadian 15 ayat yang ke-6. Sarah memulai kehidupannya di Ur, di negara Kasdim yang berlokasi di wilayah Irak pada zaman modern ini. Ia adalah saudara tiri dari istri Abraham yang kelak dijuluki Abraham. Sarah dan Abraham berasal dari ayah yang sama, namun ibu yang lain. Menurut Kejadian 20 ayat yang ke-12. Pada zaman itu, genetika manusia masih lebih murni daripada sekarang. Dan perkawinan dalam keluarga tidak membawa dampak negatif. Dan juga karena orang pada zaman itu hidup bersama golongannya, maka sangat wajar jika mereka saling menikah antara suku dan keluarga. Ketika Abraham menjumpai Allah dan hidup untuk pertama kalinya, ia mempercayainya di dalam Kejadian 12 ayat 1-4 dan 15 ayat ke-6, dan menaati perintahnya untuk meninggalkan kediamannya dan pergi ke sebuah tempat yang tak pernah ia ketahui. Sarah menemaninya pergi. Perjalanan mereka singgah di daerah yang dijuluki Haran. Kejadian 11 ayat 31. Terah, ayah Abram, meninggal di kota ini, dan Abram, Sarai dan Lot, keponakan mereka serta rombongan mereka, meneruskan perjalanan mereka di bawah bimbingan Allah, tanpa kediaman tetap dan fasilitas modern. Tentu perjalanan mereka tidaklah mudah, terutama bagi para wanita. Di tengah perjalanan mereka, musim paceklik melanda, sehingga Abram dan Sarah terpaksa mengungsi ke Mesir di dalam Kejadian 12 ayat 10. Ketika mereka tiba, Abraham khawatir bahwa nyawanya terancam karena Sarah seorang wanita yang cantik dan mereka ingin menikahinya. Jadi ia meminta supaya Sarah mengaku dirinya saudara Abraham, yang secara teknis memang benar, namun maksud mengelabuinya. Sarah dibawa ke kediaman Firaun dan Abraham diperlakukan baik karenanya. Namun Allah menghajar rumah Firaun dan dusta pasangan itu terbongkar. Firaun mengembalikan Sarah pada Abram dan mengusir mereka di dalam Kejadian 12. Sarah dan Abraham kembali ke tanah yang sekarang dijuluki Israel. Mereka semua telah memperoleh berbagai harta benda dalam perjalanan mereka, sehingga Abram dan Lot setuju untuk berpisah supaya ternak mereka tidak kekurangan lahan untuk merumput di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-9. Sarah mandul, sebuah pergumulan pribadi yang juga menimbulkan rasa malu dalam kebudayaan masa itu. Abraham khawatir ia tidak memiliki ahli waris. Namun Allah memberi Abraham penglihatan di mana Allah menjanjikan seorang putra dan bahwa keturunannya akan banyak bagaikan bintang-bintang di langit di dalam Kejadian 15. Allah juga menjanjikan tanah Kanaan pada keturunannya. Masalahnya, Sarah tetap mandul.
10 tahun setelah Allah berjanji pada Abram, Sarah sesuai dengan norma adat istiadat pada waktu itu menyarankan supaya Abram berhubungan dengan Hagar, hambanya, demi mendapatkan keturunan. Anak yang dihasilkan hubungan itu akan dianggap sebagai anak Sarai. Abraham setuju, dan Hagar hamil dengan anak seorang laki-laki, Ismail. Namun Hagar kemudian mulai merendahkan Sarah, dan Sarah mulai memperlakukan Hagar dengan begitu kasar sehingga Hagar memilih melarikan diri. Allah menjumpai Hagar di padang gurun dan mendesaknya supaya kembali ke Abram dan Sarah. Hagar pun menaatinya di dalam Kejadian 16. Sarah adalah wanita yang sederhana, menawan, Kejadian 12 ayat yang 11, dan sangat manusiawi. Ia berbuat kesalahan sama seperti kita. Jalannya mendahului Allah dan berusaha mempercepat pekerjaan Allah dengan mengutus hambanya, Hagar, pada Abraham untuk menghadirkan seorang putra yang dijanjikan Allah. Dengan demikian ia mencetus sebuah pertikaian yang masih membara 4000 tahun kemudian di dalam Kejadian 16 ayat yang ketiga. Dalam ketidakpercayaannya ketika berusia 90 tahun, ia tertawa ketika malaikat memberitahu Abraham bahwa diri Sarah akan hamil di dalam Kejadian 18 ayat ke-12. Namun ia melahirkan anak perjanjian itu pada akhirnya dan hidup 30 tahun lagi sampai menutup usia pada umur 127 tahun di dalam Kejadian 23 ayat yang ke-1. Ibrani 11 ayat 11 menggunakan Sarah sebagai teladan iman. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usia sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. 1 Petrus 3 ayat 5-6 mengungkapkan Sarah sebagai teladan wanita kudus yang berharap pada Allah dan menghias dirinya dengan ketundukan pada suaminya. Dengan sukarela, Sarah meninggalkan rumahnya dan mengikuti Abraham ke tempat yang tidak dikenalnya dalam ketaatan pada pengarahan Allah yang tak Sarah kenal secara pribadi. Ia bertahan melewati banyak rintangan dalam mengusahakan seorang keturunan bagi suaminya serta melindungi nyawa suaminya di tengah-tengah bangsa-bangsa yang berbahaya. Pada akhirnya ia cukup beriman bahwa dirinya serta suaminya pada usia 90 dan 100 tahun akan menghasilkan ahli waris yang dijanjikan. Ishak, meskipun ia hidup di dunia yang penuh bahaya dan kekacauan, Sarah berkomitmen pada suaminya dan pada Allah, dan komitmennya dihargai dengan berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kami bersyukur kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama. Biarlah kami Tuhan menghidupi kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami Tuhan penuh dengan keyakinan bahwa Allah telah memilih kami menjadi anak-anak yang diberkati. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.